Wow, kita bertemu dengan OB yang juga dirut sekarang ya. Dulunya OB jadi dirut di perusahaan yang sama. Dan ini berlangsung untuk bisa mencapai dirut perlu waktu hanya 1 tahun. Ini nggak mungkin Pak, nggak mungkin nih Pak. Tapi ternyata faktanya begitu ya Pak ya. Iya Pak. Ya, bisa ceritakan sedikit nih Pak Angga. Memang ceritanya sih agak tidak umum Pak, agak tidak umum ya. Tapi nggak apa-apa, boleh diceritain. Boleh Pak, Oh, justru boleh. kita pengen denger nih Pak. Itu kan fakta Pak, karena Bapak selama berturut-turut selama 7 tahun, itu Bapak mendapat award dari BTN kan. Betul Pak. Artinya itu adalah kredibilitas Bapak gitu. Memang 2017 saya itu bergabung di Pesona Kahuripan Pak. Mengawali karir itu saya sebagai seorang office boy, di mana memang kegiatan office boy di sana tuh saat itu ya bersih-bersih kantor, nyapu, ngepel, lap kaca, bersih kamar mandi, bersih-bersih dapur gitu, dan ya melayani tamu siapa saja yang hadir Pak. Pemilik Pesona Kahuripan selalu menekankan kepada saya, membimbing saya perihal cara berpikir dan cara menjalani kehidupan. Ya mungkin salah satu atau hal utama yang membawa saya menjadi seperti ini adalah hal-hal yang disampaikan sama Pak Wawan, sama pemilik Pesona Kahuripan tentang cara menjalani kehidupan. Di mana pesan beliau, kita nggak punya apa-apa. Semuanya kepunyaan Tuhan, tidak boleh ada yang kita akui. Apabila Angga punya masalah sehingga saat ini Angga butuh kegiatan karena Angga takut gila, banyak orang yang sedang cari, tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, serahkan masalahnya kepada yang punya masalah. Nah, itu pesan beliau. Biarlah yang punya masalah yang menyelesaikan kalau kita tidak mampu. Nah, cara mengisi hari-hari agar pikiran saya nggak kemana-mana Pak, nggak gentayangan, karena dikungkung oleh rasa takut yang berlebih. Saya kegiatan, ya tadi meja nggak ada yang kotor, ada tamu saya buatkan kopi, asbaknya kotor saya bersihin lagi, apapun saya lakukan, yang penting saya ada kegiatan. Ternyata kegiatan itu mengantarkan saya ke titik saya nggak mikirin masalah. Nah, dari tidak memikirkan masalah berarti saya sudah menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Yeah. Yang akhirnya Tuhan selalu seiring berjalannya waktu angkat derajat saya. Banyak hal-hal yang memang tidak masuk akal yang saya alami Pak. Contoh, saat saya sedang nyiram sore hari, di mana teman-teman marketing sudah pada pulang, saya kan sebagai seorang OB, tiba-tiba ada orang datang cari rumah. Saya berbicara jujur apa adanya sama orang tersebut. Saya bukan marketing Pak, saya hanya OB. Saya nggak ngerti, gimana ya Pak, ada bisa bantu saya? Ya nggak taunya ada brosur gitu, ada brosur punya marketing, ya saya coba layani, karena hidup yang baik itu kan terus menerima Pak ya. Yeah. Bermanfaat untuk dia biarpun saya nggak tahu. Saya bacain Pak brosurnya, saya baca rumahnya tipe berapa, harganya berapa, padahal saya seumur-umur di situ saya belum pernah baca brosur. Yeah. Tapi setelah saya bacain dia mau cek lokasi, saya makin bingung Pak. Lokasinya di mana pun saya nggak tahu, karena saat itu di kantor pemasaran. Yeah. Pesona Kahuripan saat itu di Pesona Kahuripan 1 tahap 7, di mana belum dibangun. Yeah. Nah, saya nggak tahu lokasi sebelah mana, ya kembali lagi saya berbicara apa adanya, saya jujur, lokasinya di mana saya nggak tahu, dan saya hanya bilang, oh mungkin di situ, mungkin di sana. Nggak taunya di penghujung saya bertemu dengan orang itu titipin kartu nama. Ternyata dia branch manager di perusahaan di mana ada program pengadaan rumah untuk karyawan. Dia minta besok pagi jam 9 saya presentasikan Pesona Kahuripan kepada karyawannya, karena karyawan saya harus punya rumah. Senang sekali saya Pak. Akhirnya berita itu saya bawa ke Pak Wawan. Pak, ada orang cari rumah. Pak Wawan ikut senang. Terus Angga berada di koridor ini. Terus bermanfaat hidupnya untuk orang. Terus jangan pernah mengakui apapun. Terus ada di koridor ini. Akhirnya saya dikasih uang 1.500.000 untuk beli baju. Karena bajunya. Iya nggak punya baju Pak. Saya Baju OB ya. Iya. Bukan baju OB Pak. Nggak pakai seragam. Nggak pakai seragam. Iya nggak pakai nggak ada seragam OB di sana. Jadi saya hanya punya baju satu tuh nggak ganti-ganti Pak. Oh. Nggak ganti-ganti, dan saya pakai kacamata. Saya orangnya kan nggak pakai kacamata karena saya takut ada orang cari saya. Yeah. Saya pakai kacamata, satu ada kacanya, satu enggak Pak. Dan itu saya udah nggak mikir. Nah ini ya berkat cara berpikir, cara menjalani hidup yang diajarkan sama Pak Wawan tersebut lah Tuhan angkat derajat saya. Berangkat saya ke mall beli baju, besok sosialisasi,
satu malam tuh saya belajar Pak, baca-baca brosur terus, saya sosialisasi dan hasilnya adalah satu hari itu 34 unit closing Wow. di hari itu Pak. Itu Dari closing. perusahaan yang kemarin nih betul. Bapak ketemu itu ya? Iya. Itu closing 34 unit dan ini berita baik. Berita baik buat saya kepada Pak Wawan. Ya. Saya laporkan terus. Itulah nggak terus berada di koridor ini terus jangan pernah berubah. Allah itu nggak sulit untuk angkat orang. Ya. Akhirnya terus saya di sana akhirnya saya coba saya tes. Saya orang yang sedang dililit masalah Pak, terutama utang piutang ya saat itu. Iya. Kan kebayang komisi saat itu 4 juta dikali 34 unit. Komisi ini saya bagikan kepada semua tim. Yang ada tim marketing, tim admin. Silahkan. Gak taunya setelah itu bukan berkurang rezeki saya. Kenapa nggak lunasin utang dulu Pak? Ya itu, saya masih pikiran saya saat itu ngarahin udah saya mau bagiin yang ada di sini. Iya, Saya masih tapi belum itu berani Pak mau ngelunasin utang, ketemu orangnya takut saya karena saya hilang Pak. Menghilang, Oh iya. menghilang udah lost kontak deh. Gitu. Dan akhirnya dari situ saya berbagi, Allah malah kasih rezeki lebih luar biasa. Itu saya menjadi penjualan terbanyak di Pesona Kahuripan. Padahal saya nggak ngerti dan nggak tahu. Itu keanehan pertama ya Pak? Iya. Jadi komisi malah dibagiin ke teman-teman marketing, di mana teman-teman juga tahu Bapak punya kesusahan Iya. yang lain kan, Iya. tapi Bapak bagi-bagikan ke mereka, mungkin itulah timbul respect mereka terhadap Bapak tuh. Iya. Terus Alhamdulillah. selanjutnya apa yang membuat Bapak terus bisa sukses itu Pak? Setelah itu saya mulai berani punya HP Pak. Oh punya HP. Iya. Mulai berani punya bermain media sosial. Karena sebelumnya saya nggak pernah berani, takut saya Pak. Iya. Takut dicari. Tapi ya alhamdulillah perjalanan ternyata Tuhan berkehendak beda. Sehingga ya sekarang menjadi seperti ini. Saya coba kembali ke yang tadi, berani mulai punya HP dan bermedia sosial. Ya memang keberanian itu hadir setelah saya yakin Allah yang menggerakkan, Tuhan yang menggerakkan. Akhirnya Tuhan mengirim konsumen ke Pesona Kahuripan itu banyak. Mulai naik Pak, Pesona Kahuripan di mata bank. Mulai dari top 10 developer menjadi developer terbaik pertama. Kategori ya penjualan terbanyak, keterhunian ya tertinggi. Ya itu sebuah mukjizat buat saya dan akhirnya Pak Wawan menyerahkan kursinya kepada saya. Dengerin tuh orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Untuk jadi hebat itu bukan hanya kepandaian, tapi attitude. Luar biasa Pak. Kita akan masuk ke sesi pertama nih Pak. Tips trik untuk orang-orang yang ingin sukses gimana ya Pak? Munculkan keberanian Pak. Harus berani ya. Berani, yakin. Berani, Tuhan itu yakin. maha adil Pak. Ya. Apabila ada orang kaya kenapa ada orang miskin? Sebentar Tuhan adil. Ya. Berarti semua orang punya hak untuk kaya. Ya. Cuma kadang-kadang belum ketemu caranya. Ya. Maka keberanian dan keyakinan itu penting Pak. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Jangan terlalu banyak ikut-ikutan orang. Dari sisi bisnis, orang kualitas barang yang akan dijualnya kualitasnya A, kita ikutan. Kualitasnya A. Kenapa sih kita nggak A+? Ya. Kenapa sih kita nggak terus lebih bermutu? Toh ini untuk orang, untuk pembeli. Ya. Dia akan merasakan manfaat yang lebih dengan harga sama. Gitu. Apakah itu bukan ibadah? Menurut saya adalah ibadah. Gitu. Ya. Dan hidup yang baik adalah yang bermanfaat untuk orang. Maka keyakinan dan keberanian saya rasa itu menjadi modal pertama Pak. Untuk menjadi Sukses. sukses. Ya. Selain Jadi untuk bisa keberuntungan sukses harus diawali dengan keberanian dan keyakinan. Dan keyakinan ya Pak Iya. ya. Tanpa hanya berani tapi nggak yakin, Iya. kecemplung Pak ya. Iya. Yakin Tapi nggak berani, nggak dapat hasil tuh Pak. Iya, tapi Ya. yakin bukan versi manusia Pak. Ya. Dengan izin Allah, saya berangkat, saya memulai bisnis ini dan tidak ada muatan untuk kepentingan pribadi, semuanya untuk makhluk Allah. Saya yakin sukses Pak. Ya. Karena kesuksesan kita mah bukan di tangan kita. Ya. Tapi kalau kita mampu memberikan keuntungan terus kepada orang lain,
Allah akan memikirkan kita. Ya. Yang kedua tadi kan Bapak sampaikan orang kasih A, kenapa kita nggak kasih A+? Ya. Karena itu bisa memberi manfaat lebih untuk orang yang menerima rumah dari penjualan dari Bapak ya. Iya. Oke Pak, bagaimana tentang pembangunan 3 juta rumah nih, trik-triknya supaya efektif dan selesai tepat waktu? Kan ini program yang luar biasa nih dari pemerintah dan ini sangat cocok juga dengan apa yang sedang diperjuangkan pemerintah untuk semua rakyat Indonesia bisa punya rumah, dan ini ranahnya Pak Angga nih. Saya senang sekali dengan program 3 juta rumah karena memang saya bergerak di bidang rumah subsidi ya Pak. Dimana kan program sebelumnya juga bagus. Alhamdulillah pemerintah terus memikirkan rakyat Pak. Dan saya terpanggil untuk mensukseskan program ini. Tahun depan itu 1 juta untuk FLPP atau rumah subsidi Pak. Tahun-tahun sebelumnya kan 240.000, 260.000. Nah ini otomatis ada peningkatan kuota yang berkali-kali lipat Pak. Tentunya kan bagaimana caranya agar kuota ini terserap. Sebetulnya apabila ada kesempatan saya untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada pemangku kepentingan, menurut pendapat saya ada 2 Pak. Ya. Ada 2 cara untuk mensukseskan program 3 juta rumah, tapi belum tentu betul. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya Pak. Pengalaman saya mempunyai pendapat. Pertama tuh, tidak semua masyarakat itu tahu rumah subsidi Pak. Selain itu, tidak semua masyarakat itu tahu punya rumah itu mudah, nggak tahu. Yeah. Tidak semua tahu. Buktinya apa? Ya karena kebetulan saya bergerak di rumah subsidi Pak. Yeah. Saya suka sosialisasi. Ternyata setelah saya sosialisasi, mereka semua terpanggil kok untuk beli rumah. Yeah. Saya pernah penyuluhan Pak, sosialisasi, masuk ke 62 kelurahan di Kota Depok. Masuk pertama ke kelurahan ditolak Pak karena dinilai marketing. Kedua kali ke kelurahan yang beda ditolak terus Pak. Sampai akhirnya saya berpikir, ya Allah gimana caranya. Dan saya minta bantuan ke Tapera untuk menuangkan surat, membuat surat. Tapi Tapera karena administrasi dan SOP nggak berani, akhirnya membantu saya Bank BTN Pak. Bank BTN mengeluarkan surat bahwasannya Perumahan Pesona Kahuripan sedang menjalankan program pemerintah 1 juta rumah kan gitu, berkolaborasi dengan Bank BTN. Nah surat ini menjadi senjata saya masuk ke kelurahan dan akhirnya diterima. Yeah. Akhirnya diterima, saya kerjasama dengan 62 kelurahan. Saya minta kerjasama kepada kelurahan-kelurahan untuk disensus Pak, warganya yang masih ngontrak. Yeah. Lalu saya minta setiap hari Minggu saya pinjam aula untuk penyuluhan perumahan subsidi. Warganya dikumpulin di situ. Perihal makannya dari saya. Akhirnya satu kelurahan itu masih banyak loh Pak yang masih kontrak. Dan masih banyak ternyata yang belum ngerti rumah subsidi. Nah begitu datang hari Minggu, sudah disensus setiap kelurahan warganya. Ini minggu pertama saya di kelurahan A, penyuluhan di sana, ternyata banyak pesertanya yang belum punya rumah. Saya datang langsung bawa bis kok Pak. Bawa bis untuk ajak ke lokasi. Oh ya? iya, gitu. Ternyata banyak yang belum tahu rumah subsidi, banyak yang belum tahu punya rumah itu mudah loh, Iya. punya rumah itu murah loh, Murah. cuma 1 jutaan, berkualitas kok, layak huni kok, kan gitu. Persyaratannya juga mudah. Setelah kami melakukan penyuluhan, akhirnya mau jalan-jalan lihat rumahnya, ayo kita jalan-jalan lihat rumahnya. Dan dari situ banyak kok Pak, kan gitu. Pertanyaannya kenapa teman-teman gak melakukan itu? Karena pasti ditolak Pak sama kelurahan. Dan makanya apabila sekarang pemerintah dapat berkolaborasi, mungkin dari Kemendagri, mulai dari Kota Madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, di situ ada sebuah instruksi dari atas untuk disensus penduduknya yang masih belum punya rumah atau yang masih ngontrak, dan diadakan sosialisasi setiap hari Minggu. Nah, ini kan teman-teman pengembang perumahan subsidi bisa panen, Pak. Yeah. Misalkan di daerah Jawa Tengah, di daerah ini, ya silakan, bukan ranah saya, bukan untuk saya kok, tapi untuk pengembang-pengembang perumahan subsidi agar berkolaborasi secara otomatis dengan pemerintah tentang mensukseskan program 3 juta rumah. Akan terjawab nih, Iya, betul. akan terjawab. Orang-orang yang belum tahu rumah subsidi jadi tahu, orang-orang yang belum punya minat untuk
rumah subsidi jadi minat? Karena rumah subsidi itu murah kok. Mudah kok cara dapatnya. Nah, melalui program ini saya rasa akan membantu mensukseskan program 3 juta rumah. Lalu disambungkan lagi. Sekarang kan staf khusus presiden, anggota DPR itu banyak artis, Pak. Kenapa tidak dijadikan brand ambassador FLPP, perumahan subsidi? Ini kan akan semakin mengudara, Pak. Tentang saya idenya ya. Tentang program ini. Nah, Sederhana, mudah dicerna, tapi sangat membumi ya. Bagus-bagus sekali itu Pak. Dan saya dengar Bapak itu dapat rekor muri ya Pak ya. Betul Pak, alhamdulillah. Itu dalam rangka apa ya Pak? Waktu itu saya launching perumahan Pesona Kahuripan 9 Pak. Ya. Saat launching saya coba bikin event dan event penjualan. Alhamdulillah dalam waktu 1 hari itu sebanyak 556 unit terjual Pak, rumah subsidi. Itu luar biasa loh Pak itu. Banyak sekali itu ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Dan cara canvassing itu loh Pak. Iya, tadi metode itu ya. Iya. Bapak nggak takut ini ide Bapak ini di copy paste ya? Malah Bapak ngajarin ya, Ya. ke daerah-daerah semua ya. Iya. Saya harus berada di koridor ini Pak. Iya. Itu. Saya sudah ikrar pada diri saya. Karena saya tidak mampu kalau tidak dimampukan sama Tuhan. Saya tidak bisa kalau tidak dibisakan oleh Tuhan. Maka ilmu-ilmu yang Allah berikan akan saya bagikan kepada semua makhluk-makhluknya Allah. Iya. Ini saya sudah ikrar. Cuma mohon maaf bukan berarti ngajarin, bukan Pak. Saya hanya berbagi Beri insight lah. Ya. pengalaman yang sudah saya lalui, saya Dan coba berhasil. ceritakan. Ya silahkan apabila memang masuk akal, apabila memang berminat dengan senang hati, silahkan dipergunakan. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Yang Itu jelas, Bapak beberapa waktu yang lalu kan, berapa hari yang lalu ya, pulang dari Makassar itu dalam rangka apa tuh Pak? dalam rangka alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari Bank BTN untuk menjadi narasumber Pak. Ya. Berbagi ilmu, berbagi cerita kepada teman-teman pengembang perumahan yang ada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Iya, di dalam acara BTN Property Expo Pak, di HUT KPR BTN yang Oh, ke-48. ya, bagus tuh Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini dengar podcast ini juga bisa terinspirasi ya. Amin Pak. Dan kita berharap ini bisa lebih banyak nih nanti bisa disebarkan supaya orang tahu. Amin. Ternyata dimulai dengan keberanian dan satu lagi apa Pak? Keyakinan kan Pak. Nah, Terus kedua berarti bersedekah ya kayaknya seperti ya komisi Bapak dibagi-bagikan ya. Terus yang ketiga ya otaknya tetap mesti dipakai ya. Karena yang tadi Bapak ngomong sebenarnya mempunyai rumah itu tidak mahal. Itu kan mesti diedukasi tadi Pak ya. Iya. Bahkan Bapak masuk ditolak ternyata gayung bersambut di mana BTN mensupport Bapak, bahkan Bapak dijadikan semacam ikon ya Pak untuk rumah subsidi. Kesono ceritain bagaimana yuk bisa sukses, kamu bisa sukses, Pesona Kahuripan bisa menjadi besar gitu ya. Jadi hal-hal itu sangat bermanfaat buat teman-teman semua nih Pak. Pak Angga, apa makna kolaborasi buat Pak Angga ya? makna kolaborasi. Saya itu mempunyai mimpi yang tinggi Pak sebetulnya. Dan gotong royong itu akan mempercepat sebetulnya pertumbuhan, perkembangan dan kesuksesan Pak. Nah, kolaborasi menurut saya maknanya adalah itu, untuk mempercepat kesuksesan. Mempercepat kesuksesan. Ya, karena sistem gotong royong di sana. Sistem gotong royong. Kebayang Pak, begitu indahnya Pak, apabila yang besar, yang kecil, semua berkolaborasi, berbagi pengetahuan. Ya. Indonesia itu luar biasa nantinya Pak. Maka ya saya pengen mulai dari saya Pak. Saya terinspirasi oleh 9 naga Pak. Ya. Orang-orang besar. Terinspirasi oleh beliau-beliau. Ya mungkin saya punya mimpi ingin seperti beliau gitu. Ya jadi mungkin developer. yang gak ada lowongan jadi 10 naga ya saya 9 Garuda lah Pak. Mimpi Pak. Ya, Mimpi. ya. Pasti tercapai. Bapak sekarang usia berapa Pak? 37 Pak. Masih jauh Pak, 37, 10 tahun lagi 47, Ya. 20 tahun lagi 57, ya udah Pak. Jadi nanti naga ke-10 Pak. Naga ke-10 untuk properti Pak. Di dunia properti, karena itu skill Bapak kan. Ya. Dan Bapak akan membantu ini ya, saya coba menginspirasi Bapak nih ya. Ya kita berharap karena Bapak sudah niatnya seperti itu, Bapak menginspirasi, saya menginspirasi Bapak untuk
mewujudkan cita-cita pemerintah 3 juta rumah, karena cita-cita pemerintah itu adalah sebenarnya sama dengan visi Bapak tuh. Iya. Bagaimana kita bisa meratakan orang-orang yang nggak punya rumah ke kelurahan-kelurahan, orang-orang yang ngontrak. Ternyata punya rumah itu tidak mahal dan juga Ya mudah. mudah ya. Nah itu saya berharap bisa Bapak achieve ke sana nih Pak. Amin. Oke Pak, kira-kira bisa memberikan closing statement kepada teman-teman yang melihat video ini Pak. Buat teman-teman yang melihat video ini, saya punya harapan tadi kolaborasi, kita gotong royong untuk kesuksesan bersama, karena apapun itu kalau kita gotong royong saya rasa akan mempercepat sebuah perjalanan menuju sukses. Dan jangan, kita ini sama, kita ini Indonesia, jangan sungkan atau tidak untuk berbagi apa yang kita punya kepada semua saudara satu Indonesia, karena Indonesia itu sebetulnya kaya. Nah, dengan gotong royonglah kita mampu menunjukkan Indonesia kepada dunia pada akhirnya, Pak. Oke, terima kasih Pak Angga sudah hadir Pak Angga. Semoga Pak Angga bisa tambah sukses. Amin, dan amin, cita-cita Pak Angga untuk membangun, bukannya pemerintah nanti ya, Pak Angga membangun 1 juta rumah. Amin, Pak. Itu bisa tercapai sehingga banyak orang yang akan terbantukan dengan metode Bapak ya. Amin. Oke Pak, terima kasih Pak Angga. Oke Pak Angga, terima kasih sudah hadir di SOS Podcast. Ini ada kenang-kenangan dari Onasis Pak. Ini buat melihat kamera nih ya. Oh ya. Lihat anak buah kerja bener nggak nih Pak? Oh, ya. Oke Pak, thank you Pak. Ya Pak, terima kasih banyak Pak.